Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video pembuatan mengenai CATIA. Oke, kita lanjutkan mengenai assembly dari video sebelumnya ya. Nah, video sebelumnya kan kita sudah menjelaskan mengenai cara import komponen, setelah itu kita geser-geser hingga terpecah menjadi seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan assembly. Perlu diketahui di sini dalam setiap melakukan assembly kita perlu yang namanya menetapkan sebuah base, dan base yang udah kita pilih kita bikin dia fix komponennya dengan ciri ada lambang jangkarnya seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan memulai untuk melakukan assembly. Nah, untuk tahap pertama di sini saya akan melakukan assembly bagian ini, yaitu YOKML ke area sini. Nah, untuk melakukan assembly kita gunakan di sini namanya constraint ya. Jadi kalian cukup gunakan yang ada di sini. Nah, yang paling sering digunakan itu cuman 4 ya. Yang pertama itu adalah mengenai pertama itu coincident, kemudian ada contra constraint, kemudian ada yang namanya offset constraint, lalu ada sudut. Nah, untuk pertama-tama kita akan memasukkan lubang ini nih ke bagian sini. Nah, untuk memasukkan lubang, kita gunakan yang namanya coincident. Kita klik, ini kalian centang aja lalu close. Kemudian kalian pilih lingkaran ini. Nah, ketika kalian memilih, usahakan harus muncul yang namanya axis line. Jadi, nanti dia akan otomatis muncul garis seperti ini. Nah, kalau udah kalian klik di sini, dia akan terpilih garisnya, lalu pilih bagian sini. Ini juga sama. Kalian pilih komponen, lalu cari hingga muncul axis line-nya seperti ini. Nah, kalau udah kalian klik, nanti dia akan muncul lambang coincident yang mengarah ke sini. Artinya dua komponen ini sudah terhubung oleh coincident. Nah, posisinya kan belum berubah ini ya. Bagaimana cara merubahnya? Itu kita bisa menggunakan yang namanya update. Update itu ada di bagian sini, kalian pilih. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman kan ini posisinya kebalik ya. Ini ya, otomatis saya hapus dulu. Nah, kita harus ubah dulu posisinya menyerupai posisi yang kita inginkan. Ini kan saya pengen dia di atas ya. Jadi saya putar dulu seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Baru saya lakukan coincident. Ini ke sini. Lalu kalian update. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan udah satu sumbu ya. Jadi kalau kalian gerakan, misalnya ini saya coba gerakin ke bagian kiri ya. Kan masih bisa gerak. Ketika kalian update, otomatis dia akan pindah ke posisi di mana sejajar. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kita udah membuat satu komponen fix, terus kita lakukan assembly dengan menggunakan coincident ataupun kontak komponen lain, maka yang akan ikut itu adalah komponen lain. Jadi base-nya akan tetap di sini, komponen lainnya yang akan mendekat. Seperti itu. Ini saya balikin lagi. Nah, kemudian saya ingin menempelkan ini ke bagian bawah sini. Caranya gimana? Sama. Kalian bisa gunakan offset, coincident, atau kalian bisa menggunakan kontak. Bedanya kalau kontak itu dia bisa kita atur ininya. Ini saya pilih dan saya update. Nah, kalau kontak itu sebenarnya mirip sama coincident, hanya saja biasanya digunakan untuk mempertemukan face atau plan terhadap plan lainnya atau terhadap face lainnya. Kalau coincident itu bisa dia juga bisa membuat dua lingkaran menjadi satu sumbu. Bedanya itu doang. Kalau kontak dia nggak bisa membuat lingkaran menjadi satu sumbu. Seperti itu. Nah, ini udah nempel. Kemudian saya ingin memasukkan ini ke dalam sini. Nah, cara sama, ini kita benerin dulu posisinya biar nggak salah. Saya pengen putar dia ke atas gini. Nah, udah ya. Lalu saya bikin dia coincident. Ini ketemu sini. Kita update. Nah, kemudian kita tarik ke atas. Ini kan masih di bawah ya, kalau tarik ke atas. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau saya putar, di sini sudah ada bagian yang datar ya. Ini untuk mengunci. Jadi kita pertemukan bagian yang datar ini dengan bagian yang datar di bawah sini.
Nah, ini bisa kalian gunakan kontak atau coincident, ini terserah. Ini ya, ini. Nah, ketika coincident itu digunakan untuk mempertemukan antara dua phase atau dua plan, dia ada pilihan seperti ini. Ada orientation-nya itu same, opposite dan sebagainya. Jadi kalau same itu panahnya kan sama, sehingga posisinya akan seperti ini. Kalau opposite dia akan berkebalikan. Jadi nanti phase-nya akan muter ya. Gini. Nah, akan berkebalikan. Nah, ini kan saya posisinya pengen jajar ya. Jadi ini saya oke aja. Kemudian saya update. Ini ya, ini. Nah, ketika saya update terus error seperti ini berarti kita harus mengedit atau menghapusnya. Ini saya edit. Ini saya coba opposite. Saya update lagi. Nah, ternyata pilihannya itu disuruh ganti menjadi opposite. Jadi bukan berarti ketika panahnya sama, pilihan kita benar. Jadi nanti kalian ketika melakukan assembly, meskipun ada yang salah, nanti akan diberitahu oleh Katia saat kalian melakukan update. Jadi pas update akan ketahuan mana aja constraint atau coincident yang nabrak. Itu akan diberitahu oleh Katia. Nah, kemudian kalau kalian perhatiin, ketika semua komponen sudah terupdate atau sudah pada posisi yang seharusnya, fitur update ini akan mati. Akan mati ya. Cuman kalau ada bagian benda yang kita gerakkan, misalnya ini saya gerakkan ke sini. Nah, fitur update-nya akan nyala. Dan tinggal kita update. Akan balik lagi. Kemudian saya akan nempel ini ke bagian bawah sini. Jadi saya pilih ini. Kemudian saya pilih coincident, saya pilih ini lagi. Nah, ini kan opposite ya, kita oke aja dulu. Nah, ternyata bisa. Nah, selanjutnya saya akan memasang ini, lubang ini nih, ke bagian sini. Nah, sama kayak tadi, kita bikin dulu, kita putar dulu ininya, seperti ini. Nah, terus saya pingin gini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu saya tempelkan bagian yang lurus ini ke bagian yang ada di sini, ke part crankshaft nih ya. Lalu saya oke. Setelah itu saya update. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian ini kan saya tempelin ke bagian atasnya ya. Jadi ini hilang, karena hilang saya isometrik lagi. Nah, ini saya akan bikin dia sejajar dengan ini. Jadi saya pilih ini dengan coincident. Oke, lalu saya update. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia masih jauh di sini ya. Dia udah sejajar dengan ini yang lurus. Kemudian posisi ini sudah sejajar dengan ini. Nah, saya pengen ini ada di tengah-tengah sini. Berarti yang belum kita lakukan adalah membuat menjadi satu sumbu. Ini ketemu sini. Nah, lalu saya update. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya saya akan masukkan crank knob ini ke bagian atau lubang dari crank arm ini. Ini bisa langsung kita putar dulu biar dia ini. Bentuknya saya pingin gini ya. Nah, kira-kira gini lah. Jadi ketika kalian memposisikan sesuai dengan yang keinginan kalian, itu tidak harus bentuknya itu benar-benar sesuai. Seenggaknya sudut atau orientasinya sudah menyerupai yang kalian inginkan. Nah, ini kan kira-kira udah menyerupai ya. Saya pengen posisi seperti ini. Kemudian saya coincident ke sini, ke lubang ini. Kalau kalian susah menemukan, nggak muncul-muncul, kalian zoom. Kalian deketin. Nah, biasanya akan muncul. Lalu saya update. Kan udah. Kemudian ini saya akan masukkan ke atas. Nah, kita cari face-nya ini ya. Saya mau bikin berarti ini kan face ini di bawah. Ini face itu sejajar dengan face ini. Oke, lalu kita update.
Nah, jadi ini buat muternya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat ini, bagian ini ke sini, yang kotak ini ya. Caranya gimana? Sama caranya, kita ini kan ada kotak nih di lubang ya, ada lubang. Ini kita bikin lubangnya sejajar dengan sini. Pakai coincident lagi. Ini ketemu sini. Lalu kita update. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita pindahin dia ke tengah, manual dulu. Nah, kenapa sih tadi kita menggunakan yang namanya constraint? Padahal kan kalau kita pindahin manual seperti ini bisa ya. Kita geser nih, kita pas-pasin nih, misalnya nih kalau orang awam. Ini kan bentuknya kan juga udah ke assembly. Cuma kenapa kita harus menggunakan constraint? Hal yang pertama ya kenapa kita harus menggunakan constraint? Yang pertama, ketika kita menggunakan constraint, kemudian benda itu atau komponennya kita gerak-gerakan, ketika kita update, itu akan balik lagi ke posisi semula. Jadi assembly yang kita lakukan tidak mudah untuk berantakan. Berbeda dengan kita tidak menggunakan constraint, tidak menggunakan coincident, itu ketika komponennya kita pindah-pindahin, terus komponen tersebut itu tidak akan mengikuti atau tidak akan terassembly secara intinya akan berantakan lagi ketika ada satu komponen yang dipindahkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan constraint, misalnya komponen atau assembly ini memiliki motion pergerakan tertentu. Misalnya nanti yang merah ini bisa menyebabkan crank arm ini berputar sehingga bagian ini ikut berputar. Nah, ketika menggunakan constraint, mekanisme tersebut itu bisa kita lihat. Nanti ada bisa kita lihat motionnya, itu akan terlihat jika kita melakukan assembly dengan benar. Nah, kalau tidak menggunakan constraint, otomatis dia tidak akan bisa melihat pergerakan real dari komponen assembly ini. Seperti itu. Jadi itu kita harus menggunakan ini ya, apa namanya, constraint-nya. Nah, ini kita tinggal kita tempelin nih. Ini kebetulan lebarnya pas. Jadi ini saya pakai coincident ini ke sini. Lalu saya update. Ini kebetulan pas. Nah, ada juga cara, saya ajarin juga nih, saya hapus dulu ya. Jadi ada juga cara di mana kita menggunakan, misalnya nih nggak sama ya, nggak sama nih. Saya pengen bikin ini dia di tengah-tengah. Nah, sebenarnya ada dua cara. Pertama menggunakan ya di sini yang namanya ada offset constraint. Nah, jadi kita harus ukur dulu nih si kotak ini panjangnya berapa. Pakai measure ini ya. Kalian ukur ininya. Sorry, ini diukur ujungnya. Ini ke sini. Ternyata 20,32. Lalu kita ukur juga bagian ini. Gapnya ini. Ini ke sini. Nah, misalnya kalau lebarnya itu ntar tinggalin aja. Tinggal kalian lebar ini, misalnya ini 40 ya. Misal 40. 40 dikurangin panjang ini dibagi 2. Nanti kalian gunakan nih offset constraint. Misalnya saya pilih ini, saya pilih ini juga. Nah, di sini bisa kita jarakin jarak antara dua ini mau berapa. Nah, tadi kalian tinggal masukin hasil perhitungan kalian yang tadi sini. Kalau mau nempel ini bisa aja kita gunakan dia 0. Oke. Lalu saya update. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan pinnya ya. Ini ke sini. Saya update. Ini juga sama, ini kebetulan panjangnya sama, jadi langsung aja kita tempel. Ini ya, ini kita tempel. Ini kan ini kita tempel sini ya, ujung sini ya. Coincident itu bisa dilakukan ketika face-nya itu rata, sedangkan kalau ini kan yang ini rata. Yang ini kan nggak ada bagian yang rata. Nah, kali ini gimana? Kita harus pakai coincident dengan acuan benda lain. Nah, kita terapin tadi yang offset constraint ya. Kita akan membuat offset face ini terhadap face yang berwarna kuning ini. Atau punya spider ya, komponen spider. Pertama kita ukur dulu nih, total panjang si pin ini berapa. Ini kita ukur dulu ke sini. 38,1. Terus tadi ini 20,32 ya.
Coba kita kalkulator dulu. 30,1 dikurangin 20,32 bagi 2, 4,89. Oke, kita jarakin 4,89. Ini kita pilih 1, pilih 2. Nah, jaraknya minus 4,89. Lalu di oke. Update. Oh, ternyata ini ya, ini. Coba saya ukur lagi. 1. Itu ada 38,1. 38,1 dikurangin 20,32 bagi 2. 8,89, sorry, 8,89. Nah, ini kita tinggal ubah aja. Kita lihat di ini, di tree-nya, lalu kemudian kita lihat constraint. Di sini ada bagian yang namanya offset, double klik. Nah, ini berarti minus 8,89 ya. Lalu kita oke. Kemudian kita update. Nah, ini ya, ini udah lurus ya. Baru yang terakhir itu kita assembly ini. Ini kita ubah dulu posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini saya pengen putar gini. Terus saya putar lagi begini. Nah, kira-kira gini ya. Lalu saya ini bikin dia ini ketemu sini. Update. Kita tarik lagi. Ini kita tarik ke arah sini. Ini ya. Nah, ini karena udah sama ukurannya, jadi kita langsung bisa face ini ketemu dengan face yang ini. Lalu saya update. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita isometric, kita fit all. Nah, ini udah jadi untuk ininya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.